Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan, ketentraman, dan berkah selalu menyertai kita. Dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Dan sahabat yang non-Islam, silahkan tuliskan hajat, doa, serta cita-cita, terutama untuk tanah air Indonesia. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Namaku Sari, seorang gadis desa sederhana yang lahir dan besar di keluarga miskin di Jawa Tengah. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam keterbatasan. Sawah yang semakin kering, pekerjaan ayah yang tak menentu, serta ibu yang sakit-sakitan membuat hidup kami sering terombang-ambing. Aku masih ingat jelas malam itu ketika suara tangis ibu terdengar dari kamar. Ayah baru saja pulang dari kota dengan wajah muram. Di meja kayu reot, ia meletakkan secarik kertas. Surat peringatan dari rentenir. Hutang ayah sudah menumpuk. Jumlahnya begitu besar hingga rasanya mustahil bisa dilunasi hanya dengan hasil tani atau buruh harian. Bagaimana ini ya? Kalau tidak segera dibayar, mereka akan datang besok. Suara ibu bergetar, memegangi dadanya yang lemah. Aku terdiam. Adikku yang masih SMP menangis, ketakutan membayangkan rumah kami disita. Aku ingin marah, ingin menyalahkan ayah yang ceroboh, tapi mulutku keluh. Yang ada hanya rasa sesak di dada. Hutang itu bukan hanya angka, melainkan beban besar yang menggantung di leher kami semua. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar bambu kami yang hampir roboh. Aku tahu, sebagai anak sulung, aku tak bisa hanya diam. Harus ada yang dilakukan. Harus ada jalan. Esok paginya, aku pergi ke rumah tetangga yang pernah bekerja sebagai TKW di Arab. Ia bercerita banyak tentang gaji besar, rumah majikan yang megah, dan kesempatan mengubah nasib keluarga. Meski aku juga mendengar kabar pahit tentang penderitaan TKW, telingaku saat itu hanya fokus pada satu kata, uang. Sore itu, aku bicara pada ibu sambil menggenggam tangannya yang kurus. Bu, izinkan aku pergi merantau. Aku akan jadi TKW. Aku tidak mau lihat ibu terus menangis. Aku akan lunasi hutang ayah. Ibu menangis lebih keras, memeluk aku erat seakan tak mau melepaskan. Tapi aku tahu ia juga tidak punya pilihan. Aku adalah harapan terakhir keluarga. Di dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi di negeri orang nanti, aku harus kuat. Aku harus bertahan, demi ibu, demi adik, demi keluarga ini. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa jalan yang kupilih akan menyeretku pada pengorbanan paling besar dalam hidupku. Pengorbanan yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari pengeberangkatan itu akhirnya tiba. Dengan koper pinjaman dan bekal seadanya, aku meninggalkan rumah yang sudah begitu lekat dengan air mata kami. Ibu mengantarku sampai terminal bus. Tangannya terus menggenggamku erat seakan masih berharap aku membatalkan niatku. Tapi aku hanya bisa tersenyum pahit, menutupi rasa takut yang menggerogoti hati. Bu, doakan aku. Aku pasti kuat. Ucapku lirih, menahan tangis. Perjalanan panjang itu membawaku ke negeri asing yang selama ini hanya ku dengar dari cerita. Arab. Udara kering dan panas menyambutku, jauh berbeda dengan desaku yang hijau dan lembab. Setibanya di Banyara, aku bersama beberapa TKW lain langsung dijemput agen yang sudah menunggu.
Wajah-wajah kami penuh harapan, tapi juga dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Aku ditempatkan di sebuah keluarga kaya raya. Rumahnya begitu megah, dinding marmer berkilau, lampu kristal bergantungan, dan halaman luas bak istana. Dari luar terlihat indah, namun dari dalam, aku segera merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana rumah itu sepi, dingin, dan penuh rahasia. Awalnya tugasku sederhana, membersihkan rumah, memasak, dan menjaga anak-anak. Hari-hari berlalu, tubuhku lelah, tapi aku berusaha tegar. Aku selalu ingat tujuanku, bekerja keras demi melunasi hutang ayah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, tuanku memanggilku ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar, memandangku dengan tatapan yang sulit ditafsirkan. Di atas meja ada setumpuk uang yang jumlahnya lebih banyak dari yang pernah kulihat seumur hidup. Sari, aku tahu keluargamu punya banyak hutang. Aku bisa membantu, tapi ada syaratnya. Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya membuat tubuhku gemetar. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi bibirku keluh. Ia lalu berkata lagi dengan tenang, seakan menawarkan sesuatu yang biasa. Jika kau rela menuruti permintaanku, hutang keluargamu bisa lunas dalam sekejap. Kepalaku mendadak pusing. Inilah titik awal dilema besar dalam hidupku. Di satu sisi aku ingin menjaga kehormatan, di sisi lain aku tahu ibu dan adikku sedang menunggu pertolongan. Aku berdiri kaku malam itu, dengan hati yang berteriak. Apakah aku sanggup menukar masa depanku demi menyelamatkan keluargaku? Apakah aku sanggup menukar masa depanku demi menyelamatkan keluargaku? Pertanyaan itu terus bergaung di kepalaku malam itu. Bahkan ketika aku sudah kembali ke kamar sempit tempatku beristirahat. Aku menutup wajah dengan bantal, menahan isak, mencoba menepi suara-suara yang saling bertentangan di dalam hati. Keesokan harinya, aku menerima kabar dari kampung. Lewat telepon yang singkat, adikku bercerita sambil menangis. Rentenir kembali datang, menagih hutang dengan ancaman. Ibu jatuh pingsan mendengar itu, kesehatannya semakin memburuk. Ayah hanya diam, seolah tak tahu harus berbuat apa. Hatiku hancur. Aku ingin pulang tapi itu mustahil. Biaya tiket saja tak sanggup kubayar. Aku hanya bisa menggenggam ponsel erat sambil menelan air mata, dan saat telepon ditutup, aku tahu aku tak lagi punya banyak pilihan. Malam berikutnya, aku kembali dipanggil ke ruang kerja majikanku. Setumpuk uang itu masih ada di meja, seakan sengaja dibiarkan untuk menggoda hatiku. Dengan suara lirih, aku akhirnya berkata, Aku bersedia. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku tidak lagi sekedar seorang TKW. Aku masuk dalam lingkaran rahasia para pria kaya yang menjadikan tubuhku sebagai bagian dari kesepakatan. Mereka silih berganti datang, masing-masing dengan janji akan melunasi sebagian hutang keluargaku. Setiap kali aku menerima amplop berisi uang, ada perasaan pahit yang menusuk dada. Aku selalu mengirimkannya ke kampung lewat agen remitensi, dan setiap kali ibu menelpon, suaranya penuh syukur. Terima kasih nak, hutang kita sudah mulai berkurang. Ibu bangga padamu. Aku hanya bisa menjawab dengan suara serak. Iya bu, doakan aku selalu sehat. Padahal di dalam hati aku merasa semakin hampa. Aku sering duduk sendiri di balkon rumah majikan, menatap langit malam Arab yang asing, bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini harga yang harus kubayar sebagai anak sulung? Apakah benar aku sedang berbakti atau justru mengorbankan diriku sendiri demi kesalahan ayah? Hari-hari itu terasa panjang dan menyesakan. Rahasia yang kutanggung semakin berat. Dan tanpa kusadari, sebuah rahasia baru mulai tumbuh di dalam tubuhku. Rahasia yang kelak akan mengubah segalanya. Bulan-bulan berlalu, tubuhku mulai memberi tanda yang tak bisa kuabaikan. Rasa mual setiap pagi, tubuh yang cepat lelah, serta perasaan sensitif yang tak terkendali.
Awalnya kupikir hanya karena stres dan lelah bekerja, tapi ketika seorang teman sesama TKW diam-diam membelikanku alat tes sederhana, garis merah ganda itu membuat kakiku lemas. Aku hamil. Aku duduk lama di kamar mandi kecil, menatap hasil tes itu dengan mata berair. Kepalaku berputar, dadaku sesak, dan yang terbayang hanya wajah ibu di kampung. Bagaimana aku bisa memberi kabar ini? Bagaimana aku menjelaskan bahwa pengorbananku telah sampai sejauh ini? Malam itu, aku memberanikan diri menemui salah satu pria kaya yang selama ini membeliku dengan uang. Dengan wajah pucat, aku berkata, "Aku mengandung." Tapi ia hanya menatap dingin, lalu menjawab singkat, "Itu bukan urusanku. Teruskan saja pekerjaanmu." Hatiku remuk. Aku sadar, aku bukan siapa-siapa bagi mereka. Aku hanyalah alat sementara yang bisa diganti kapanpun mereka mau. Hari-hari berikutnya menjadi neraka batin. Aku tetap mengirim uang ke kampung, tetap tersenyum ketika ibu berkata, "Alhamdulillah, hutang sudah hampir lunas, Nak. Ibu sehat sekarang berkatmu." Tapi setiap kali telepon itu berakhir, aku menangis sejadi-jadinya. Aku ingin menjerit, "Bu, aku hancur di sini. Aku bukan lagi anakmu yang dulu." Tapi lidahku keluh. Aku tak ingin menambah beban mereka. Di malam-malam sepi, aku sering berbicara dengan janin di rahimku. "Maafkan ibu, kau lahir dari jalan yang salah. Tapi percayalah, aku akan melindungimu." Kata-kata itu selalu kuucapkan sambil menggenggam perutku yang perlahan membesar. Namun semakin lama rahasia itu semakin sulit disembunyikan. Teman-teman sesama TKW mulai curiga, tubuhku semakin jelas menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, majikan juga akan mengetahuinya. Dan benar saja, pada suatu malam, pintu kamarku dibuka dengan kasar. Majikanku berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Tatapannya langsung tertuju pada perutku. Suasana hening, tapi dalam keheningan itu aku merasakan badai besar akan segera datang. Majikanku menatapku lama, lalu menghela nafas berat. "Jadi, ini akibat dari pilihanmu sendiri," ucapnya dingin. Tidak ada belas kasihan, tidak ada tanggung jawab. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkanku dengan gemetar dan air mata yang tak terbendung. Malam itu, aku sadar, aku tidak bisa terus hidup begini. Aku bukan sekedar boneka yang bisa dimainkan lalu dibuang. Aku seorang manusia, seorang anak, seorang kakak, dan kini seorang ibu bagi janin yang sedang kukandung. Keesokan harinya, aku diam-diam mencari bantuan. Seorang teman TKW yang bekerja di rumah tetangga majikan menolongku. Ia mengenalkanku pada komunitas kecil sesama pekerja migran yang sering saling membantu. Dari merekalah aku belajar untuk berdiri kembali. Sedikit demi sedikit. Aku mulai menabung dari gaji bulanan resmiku. Bukan lagi dari amplop-amplop penuh noda luka itu. Aku meminta pada agen agar dipindahkan ke keluarga lain, dengan alasan kesehatan. Syukurlah, permintaanku dikabulkan. Meski pekerjaanku tetap berat, setidaknya aku terbebas dari lingkaran pria-pria yang dulu mempermainkanku. Hari-hari terasa panjang, tapi ada semangat baru yang tumbuh. Setiap malam, aku menulis surat untuk ibu dan adik. Surat yang tak pernah kukirim, berisi kebenaran tentang penderitaanku. Namun menulisnya membuatku lega. Seakan aku sedang berbicara jujur pada diriku sendiri. Di sisi lain, kabar dari kampung semakin membaik. Hutang ayah akhirnya lunas. Ibu mulai sembuh. Adikku bisa kembali sekolah dengan tenang. Tapi di balik semua itu, aku merasa asing. Mereka tak pernah tahu harga yang harus kubayar. Aku mulai menyiapkan rencana besar. Pulang ke tanah air setelah kontrakku selesai.
Aku tak peduli lagi pada ejekan, pada pandangan orang, pada kemungkinan dicap buruk. Yang ku pedulikan hanyalah satu. Aku akan kembali dengan kepala tegak, membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum sambil mengelus perutku yang semakin membesar. Nak, kita akan pulang. Kita akan mulai hidup baru di tanah air. Ibumu ini sudah terlalu lama tersesat, tapi aku berjanji, jalan kita nanti akan berbeda. Aku tahu perjalanan pulang itu tidak akan mudah, tapi setidaknya aku kini punya keberanian untuk memilih jalanku sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun menahan air mata di negeri orang, aku kembali menginjakan kaki di tanah air. Udara desa yang lembab, aroma tanah basah setelah hujan, dan suara ayam berkokok menyambut kepulanganku. Semua terasa akrab, tapi hatiku penuh dengan campuran rasa. Lega, takut, sekaligus haru. Ibu berlari memelukku dengan tubuhnya yang masih ringkih. Anakku, akhirnya kau pulang. Suaranya pecah di telingaku, membuatku menangis sejadi-jadinya. Adikku ikut memeluk, sementara ayah hanya berdiri jauh, menunduk tanpa berani menatap mataku. Aku tahu, di balik semua hutang yang sudah lunas, ada luka yang tak pernah bisa terhapus begitu saja. Luka itu melekat di diriku dan juga pada hubungan kami sebagai keluarga. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi mungil. Tangisnya memecah keheningan rumah bambu kami yang sederhana. Aku menatap wajahnya lama, seakan menemukan kembali alasan untuk bertahan hidup. Nak, bisikku lirih, kau bukan aib. Kau adalah anugerah. Dari rahimmu yang penuh luka, lahirlah harapan baru. Hari-hariku setelah itu tidak mudah. Banyak bisik-bisik tetangga, banyak tatapan sinis, banyak pertanyaan yang tak pernah bisa kujawab dengan jujur. Tapi aku belajar menguatkan hati. Aku bekerja apa adanya di desa, menjual kue, membantu tetangga, melakukan apa saja yang halal untuk menyambung hidup. Aku tidak lagi mengejar kaya, aku hanya ingin damai. Dari semua yang kualami, aku belajar satu hal besar. Keserakahan dan hutang bisa menghancurkan satu keluarga, tapi pengorbanan seorang anak tak seharusnya menjadi korban utama. Kini aku hidup sederhana bersama ibu, adik, dan bayiku. Ayah perlahan mulai berusaha berubah. Meski jarak di antara kami tetap terasa. Setidaknya, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku pernah rela mengorbankan diriku demi melunasi hutang ayah. Aku pernah terjerat dalam lingkaran yang penuh air mata. Tapi dari sana, aku juga menemukan arti kekuatan, keberanian, dan cinta yang sejati. Dan ketika aku menatap anakku, aku tahu semua penderitaan itu telah berubah menjadi sebuah pelajaran hidup. Pelajaran yang akan kuceritakan kelak padanya, agar ia tak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, lalu share video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan berhati-hati dalam melangkah. Sampai jumpa di video berikutnya.